Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman Facebook dari Sabang sampai Merauke. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Selamat Pagi Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman Facebook dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita memuji, kita bersyukur, kita meninggikan nama Tuhan. Kita tanggalkan seluruh beban berat kita. Mari kita masuk dalam anugerah Tuhan di Selamat Pagi Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu. Semalam telah berlalu Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan kesehatan. Pagi hari ini kami bangun dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji-muji nama-Mu Roh Kudus. Kami ingin memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah pujian kami, inilah persembahan kami. Berkatilah kami pagi hari ini. Ora la baya la masin nama-nama ya nama. Syara la bara la baya la bara la bara la baya la bara la bara la bara la bara. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, ibadah ini ku tabiskan. Mari bermazmur bagi Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena
bersamamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Inalarabaya namasih. Kami bersyukur ya Roh Kudus, lawat kami di pagi hari ini, lawat kami. Ya rama ya rama ya nama shira nama, lama ya rama ya rama ya rama lama ya rama ya rama. Shire de 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 bala la la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Shira la la ba ya la la ma shi. La la bala la la bala la ba ya la la bala la ba ya la bala. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa, mengasihi-Mu Yesus. Mari kita bermazmur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Tuhanku. Sama-sama katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama teman-teman, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ya la 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 si. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyenangkanmu Bapa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Roh Kudus. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Ada banyak alasan untuk kami tidak bangun pagi hari ini. Namun kalau kami bangun, semua hanya karena kasih karunia-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bangun, kami memuji menyembah Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Kami memuji-muji kebesaran sorga pagi hari ini Tuhan. Ada banyak alasan kami untuk berkata, Tuhan Yesus, kami capek, kami lelah, kami ngantuk Tuhan, kami kurang istirahat. Tapi oleh karena kekuatan-Mu ya Roh Kudus, oleh karena anugerah-Mu kami dibangunkan pagi-pagi untuk berseru mencari Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami semua yang bangun pagi hari, yang mengikuti ibadah Good Morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus, berkat Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang baru, kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan serta perlindungan Tuhan yang baru turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi yang indah ini Tuhan. Pakai kami untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Pakai kami untuk meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang melindunginya, Engkau yang memberkati keluarga kami, siapapun itu, baik mereka yang mengasihi kami, baik mereka yang membenci kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau berkat yang kemarin Tuhan. Kami tidak mau promosi yang kemarin Tuhan. Kami tidak mau anugerah yang kemarin. Kami mau selalu baru setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu memberikan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Irala maya namasa dalam bayara basi dada bada dada baya dada bana shana la 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 baya dada baya sedada dada 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 Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Yesus, itu yang ku ingini. Yesus, ini tugas saya, beri keberanian bagi saya, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Yesus, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Yesus, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Yesus, itu yang ku ingini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku ingin berdoa buat teman-teman Facebook, teman-teman. Pagi hari ini saya ingin berdoa buat teman-teman Facebook sekalian. Mari kita berdoa pagi hari ini teman-teman. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kami semua yang pagi hari ini sudah bergabung, yang sudah mau dengan rela menyerahkan hidupnya untuk ikut doa pagi. Selamat pagi Roh Kudus. Roh Kudus, kami serahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar hidup kami sepadanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami sudah ada di pintu gerbang akhir zaman, yang kapan saja kami bisa dipanggil oleh Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus, berbelas kasihanlah atas kami. Tuntunlah kami, tuntunlah kelemahan kami. Ajarilah kami tentang anugerah-Mu ya Roh Kudus, bahwa hidup ini hanya karena Yesus, bukan karena kami hebat. Terima kasih Tuhan. Ada banyak alasan orang tidak bisa melihat indahnya hari ini, tidak bisa merasakan hari yang baru ini. Tetapi oleh karena kasih-Mu, aku dan kami semua yang mengikuti live pada hari ini, kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih bernafas, kami tidak sakit, bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah yang membawa kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Buatlah hati kami melekat kepada Yesus ya Roh Kudus. Buatlah hati kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Buatlah hidup kami berguna ya Roh Kudus. Bukan hanya berguna untuk Tuhan, tetapi juga berguna untuk keluarga kami, orang di sekitar kami, bahkan dalam pekerjaan kami, studi sekolah kami, dan juga pelayanan. Pakai kami Roh Kudus, dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Teman-teman yang di Malaysia, teman-teman yang di Brunei, teman-teman yang di Taiwan, di Cina, di Amerika, di Inggris, di Afrika, di Irlandia, di banyak-banyak negara yang menyaksikan live streaming ini. Aku berdoa ya Roh Kudus,
pakai hidup kami, jagai keluarga kami. Tuhan, jamalah keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Melewati hidup kami, melalui hidup kami, mereka boleh percaya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kuasa-Mu Roh Kudus. Tuhan, nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami ingin dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Bahkan hidup kami mengalami hal-hal yang luar biasa. Hidup kami mengalami satu sukacita yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ajar kami Roh Kudus pagi hari ini tentang firman-Mu. Ajari kami Roh Tuhan. Ajari kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau lebih dari segala yang ada. Langit bumi akan hilang lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami yang sakit disembuhkan. Melalui firman-Mu kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Kami yang putus asa dihiburkan oleh Tuhan. Mendapatkan pengharapan yang baru lewat firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan pagi hari ini. Kalau ada yang bersedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat bagi aku anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi lidahku, urapi mulut bibir perkataanku, urapi hikmatku, urapi pikiranku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami pagi hari ini hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman Facebook semua yang sudah mau bergabung, yang sudah mau mengikuti ibadah selamat pagi Roh Kudus. Yes, tuh ada Yasmin, Ibu Yasmin berkata, urapilah aku ya Tuhan. Ibu Yasmin semakin diurapi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, posisi kita pada saat ini, kita sedang berada di pintu gerbang akhir zaman. Bahkan mungkin kita sudah masuk di akhir zaman. Inilah saatnya kengerian, kasih yang semakin dingin, dan juga keintiman dengan Tuhan akan berjalan bersama-sama. Masa-masa inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus, biarkanlah lalang dan gandum tumbuh bersama. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau ngasihi Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ada maksud lain untuk membuat live streaming Facebook selain daripada saya ingin melayani Bapak Ibu Saudara. Oleh karena COVID-19, seluruh kegiatan gereja diluluhlantakan, seluruh kegiatan ekonomi diluluhlantakan, dan seluruh kegiatan kehidupan hari lepas hari diluluhlantakan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diluluhlantakan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak bisa dibinasakan, karena anugerahnya melindungi iman kita, karena anugerahnya melindungi rasa percaya kita kepada Tuhan, karena anugerahnya terus membuat kita diam duduk di kaki Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang namanya hidup itu ada masanya. Ada masanya kita terkurung oleh karena pandemik global ini. Tetapi ada masanya, tinggal sedikit waktu lagi COVID ini akan berakhir, pandemi ini akan berakhir. Tetapi kita nggak tahu setelah pandemi apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai pagi hari ini, mari kita belajar mengasihi Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Jangan kita iri dengan orang yang hidup jauh dari Tuhan. Jangan kita iri dengan orang-orang yang hidup tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku,
Kalau saudara boleh melihat hari-hari ini fenomena terjadi di mana-mana. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ternama yang sudah pulang ke rumah Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, sudah selesai waktunya. Dan juga banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan karena dosa, karena perzinahan, karena keuangan, karena satu dan lain hal. Kita lihat banyak artis-artis sudah pulang ke rumah Tuhan. Banyak orang-orang penting di seluruh dunia meninggal tanpa sebab. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini sudah di akhir zaman. Jadi sebagai sahabat, sebagai rekan, mungkin sebagai adik saya, atau sebagai kakak, atau sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat di sebuah gereja, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita mau dibawa oleh iblis untuk menyombongkan diri kita. Saya orang terkenal, saya orang kaya, saya orang hebat. Jangan, saudara. Hidup tidak ada yang tahu. We never know what can happen. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Biarlah melalui renungan-renungan firman Tuhan, serta siaran-siaran live yang Tuhan berikan, anugerahkan bagi saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh menerima arahan serta bimbingan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Firman yang singkat, firman yang sederhana, firman yang akan memberkati kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini di timeline Facebook saudara, silakan bagikan agar ada banyak jiwa juga yang boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Saya mengucapkan juga selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun hari ini dan juga berulang tahun pernikahan. Doa saya memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini dan juga berulang tahun pernikahan hari ini. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian firman Tuhan bagi saudara dan saya dalam ibadah selamat pagi Roh Kudus. Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-23 dikatakan demikian. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. God with us, Jesus with us. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya mulai hari ini tidak boleh berkata dalam hati, dalam pikiran, dalam perenungan, bahkan dalam kesedihan berkata, Tuhan, saya hidup seorang diri, saya seorang janda, saya seorang duda, saya seorang yang sudah tua, tidak punya kemampuan melakukan ini dan itu. Tuhan, saya anak yang dibuang. Tuhan, saya istri yang dicampakkan oleh suami. Saya suami yang dibuang oleh keluarga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita berkata dalam hidup ini, Tuhan, kok saya rasanya berjalan seorang diri. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, jangan terus menggunakan perasaan Bapak Ibu. Jangan terus menggunakan, kok saya rasa begini, saya rasa begini. Tetapi belajarlah melihat seluruh ketetapan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa anak perawan itu, perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa dia? Namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginkarnasikan dirinya melalui perawan Maria. Oleh karenanya saudara, firman Tuhan mencatat engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang kita, pagi hari ini
Kalau saudara dan saya ada sampai hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Saudara nggak boleh takut meskipun manusia memiliki rasa takut, meskipun manusia memiliki rasa kekhawatiran di dalam kehidupannya. Tetapi firman ini cukup memberikan ketenangan. Firman Tuhan ini cukup memberikan kenyamanan bahwa Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Mungkin banyak di antara kita yang berkata, wah saya udah dengar firman ini berkali-kali, saya sudah baca firman ini berkali-kali. Tetapi jangan hanya sekedar dengar, jangan hanya sekedar baca. Saudara dan saya harus mengalami Immanuel dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan. Saudara boleh saja nggak punya uang, saudara boleh saja punya modal tidak terlalu banyak, saudara boleh tidak memiliki pengacara top, saudara boleh tidak memiliki bodyguard, saudara boleh saja tidak memiliki kekuatan kehidupan ini. Selama Immanuel ada dalam kehidupan kita, selama Tuhan beserta dengan kita, saudara yang akan melihat kemenangan, saudara yang akan melihat berkat-berkat Tuhan, saudara yang akan melihat pertolongan Tuhan, saudara yang akan melihat pembelaan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang punya pengacara hebat, banyak orang punya harta yang berlimpah, banyak orang punya kenalan jaksa yang luar biasa, hakim yang luar biasa, sehingga perkara-perkaranya dia pikir, wah saya bisa memenangkannya, wah saya bisa keluar lebih daripada pemenang. Tahukah saudara, meskipun kita nggak punya kekuatan ini dan itu, meskipun kita tidak punya kekayaan, meskipun kita tidak punya koneksi yang banyak, selama Yesus yang menyertai kehidupan kita, maka saudara dan saya akan melihat berkat-berkatnya, akan melihat anugerahnya, akan melihat pertolongannya, akan melihat mujizatnya, akan melihat pembelaannya, akan melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Dan bukan saja melihat, tetapi saudara dan saya akan diizinkan Tuhan untuk merasakan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita betul membutuhkan uang, kita betul membutuhkan harta, kita betul membutuhkan koneksi dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, apa yang kita miliki memiliki sifat terbatas. Uangmu memiliki sifat terbatas, bodyguardmu memiliki sifat terbatas, pengacaramu memiliki sifat yang terbatas, bahkan kekuatan di luar Kristus memiliki sifat yang terbatas. Tetapi tahukah saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus beserta dengan kita, ketika Tuhan menetapkan ketetapannya sebagai Immanuel dalam kehidupan kita, saudara akan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara yang hari ini sedang mengalami kesedihan, sedang rumah tangganya diambang perceraian, sedang diambang kehancuran. Percayalah, engkau tidak sendirian. Ada Yesus yang tidak kita lihat. Mungkin kita tidak punya karunia mata rohani kita dibukakan, tetapi percayalah, sampai hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Kita ada karena penyertaan Tuhan. Saudaraku percayalah. Mungkin saudara bilang, Tuhan Yesus, saya ini sakit, kapan sembuhnya? Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dia Tuhan Immanuel. Dia menyertai kita. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat saudara-saudara yang sedang dagang, buat saudara-saudara yang punya toko, buat saudara-saudara yang punya usaha, saudara jangan merengek nangis, Tuhan saya kayaknya seorang diri, nggak ada yang tolong saya, usaha saya nggak ada yang beli. Saudara bilang dalam hati saudara, bilang sama diri saudara, saya punya Yesus yang adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai saya. Saya yakin, saya percaya dagangan saya, usaha saya, bisnis saya akan diberkati, akan dipromosikan. Saya yakin dan percaya semuanya akan Tuhan buat berhasil. Yang setuju katakan amin pagi hari ini. Amin saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang di sekitar kita bisa meninggalkan kita. Orang tua kita bisa meninggalkan kita. Orang tua kita bisa tidak mengakui kita anaknya. Bahkan sebaliknya, anak-anak bisa tidak mengakui orang tuanya. Suami bisa meninggalkan istri, istri bisa meninggalkan suami. Tetapi percayalah, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia mengikat janjinya dengan sumpah bahwa dia akan menyertai kehidupan saudara sampai tarikan nafas terakhir kita. Waktu kita berhenti bernafas, di situ Tuhan akan menjemput kita. Mari masuk, mari pulang anak-anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan kepadamu.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat setiap kita buat setiap kita sebagai perantau di kota orang, percayalah, saudara, ada maksud Tuhan yang baik dalam perantauan saudara. Saudara tidak akan ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Betul, kita nggak punya uang, tidak selama-lamanya Tuhan menolong kita dengan uang. Tuhan akan menolong kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dia gerakan hati-hati orang tersebut untuk memberikan kita berkat makanan, untuk memperhatikan kita. Mungkin dia membayari listrik kita, isi pulsa kita, dan lain sebagainya. Itu saya alami dan itu terjadi tanpa kita harus meminta-minta, tanpa kita harus mengemis. Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, ingatkan diri saudara dan saya, ingatkan diri kita. Ayo Verona, kamu punya Tuhan Yesus, namanya Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Andalkanlah Yesus, ingatlah Yesus, bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara jangan mau diintimidasi oleh iblis. Saudara jangan mau diintimidasi oleh setan. Pikiran, telinga, hati kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk mendengar, bukan untuk diberikan kepada setan. Kamu kan orang yang gak berhasil, kamu gak mungkin bisa sukses karena kamu gak punya modal. Kamu kan gak mungkin bertahan rumah tanggamu karena kamu begini, begitu. Semua suara itu di pikiran, di telinga, di hati, tolak dalam nama Yesus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita isi pikiran kita isi telinga kita, kita isi perasaan kita, bahkan kita isi iman kita. Saya punya Immanuel. Apa artinya? Saya punya Tuhan Yesus yang melebihi dari uang kita, harta kita, jabatan kita, dan kedudukan kita yang semua sifatnya hanya sementara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap dari kita pasti ingin berhasil. Setiap dari kita pasti ingin memiliki uang yang banyak. Setiap dari kita pasti ingin punya rumah yang besar. Tetapi ketahuilah saudaraku, kalau saya boleh saran, milikilah Yesus lebih dari segalanya. Karena ketika saudara memiliki Yesus, seluruh yang kita cari, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan sediakan. Dia tidak akan berdusta. Indah pada waktunya saudara akan punya rumah sendiri. Indah pada waktunya usaha saudara akan bangkit. Indah pada waktunya saudara bukan lagi mengontrak-ngontrak rumah atau punya kos-kosan lagi. Tidak salah saudara, tidak dosa. Tetapi Tuhan yang paling mengerti kapan Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita, kapan Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita, kapan Tuhan akan melawat kita dan serta mempromosikan kita. Saudaraku, ayat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, bahwa saya memiliki Tuhan Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Kalau ibu-ibu yang sedang hamil, boleh kasih nama anak ibu sebagai Immanuel. Jadi Tuhan menyertai anak ibu. Bukan berarti anak yang tidak ada nama Immanuel tidak disertai Tuhan, disertai juga oleh Tuhan. Namun sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, namailah anakmu Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Jesus with us. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya teringat dengan yel-yel klub sepak bola Liverpool berkata, "You never walk alone." Engkau tidak berjalan sendirian. Nah, kalau yang fana saja bisa berkata, "You never walk alone," apalagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai tarikan nafasmu yang terakhir, aku tetap Tuhan yang sama, yang akan menyertai rumah tanggamu, yang akan menyertai usahamu, yang akan menyertai bisnismu, yang akan menyertai anak-anakmu, yang akan menyertai kehidupanmu, yang akan menyertai pelayananmu, dan yang akan melayani cucu-cucu dan keturunanmu 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam 1 tahun, bahkan selama-lamanya. Yesus akan menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya punya Immanuel. Amin. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, saya punya Immanuel. Artinya apa saya punya Immanuel? Saya punya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang membuat kita beda dengan orang dunia, yang membuat kita berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain, kita, saudara, dan saya setiap hari disertai oleh Yesus.
percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima. Selama saudara berkata demikian, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu, tugas dan tanggung jawab Tuhan adalah Dia harus menyertai hidup kita setiap hari. Amin. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia juga mengikut sertakan perlindungannya, berkatnya, perkenanannya setiap hari menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan terlalu tinggi-tinggi, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan seperti ini, hanya sederhana seperti ini. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang saya sampaikan, tidak pusing pikirannya dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau penyampaian firman Tuhan saya selama ini tidak terlalu tinggi. Jadi saya lebih memilih menggunakan bahasa sehari-hari agar saudara mengerti, agar setiap saudara yang mengikuti live ini dapat mencerna dengan mudah, khususnya buat teman-teman di Malaysia dan di luar negeri. Semoga teman-teman mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan, firman Tuhan yang singkat, firman Tuhan yang sederhana, firman Tuhan yang tidak terlalu berat untuk dicerna, dapat kita terima dan juga dapat kita mengerti bersama. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari hati saya yang paling dalam, jujur saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu satu hari kelak kita dapat bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu, jika nanti tahun depan saya sudah mulai aktivitas pelayanan kembali, melayani dari Sabang sampai Merauke, di kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, saya rindu mendoakan keluarga Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini saya pergi ke luar kota, kalau selama ini saya pergi ke luar negeri, saya tidak punya teman, saya tidak punya keluarga. Tapi hari ini semenjak pandemik ini, saya dipertemukan dengan saudara lewat jalur Facebook live streaming. Dan saya mulai hari ini, saya tidak akan memanggil teman-teman Facebook sebagai teman-teman Facebook. Saya akan ganti kata teman-teman Facebook dengan saudara-saudaraku, saudara-saudariku. Ini kerinduan saya di hati, saudara. Saya ingin menjadikan saudara sebagai keluarga saya. Meskipun kita tidak punya tidak punya satu DNA darah, tetapi saya yakin kita sudah dipersatukan dengan darah Yesus. Saya rindu satu hari kelak ketika saya pergi ke Makassar, saya boleh menyambangi rumah saudara, saya mendoakan rumah saudara, saya mendoakan usaha saudara. Saya rindu saudara, saya rindu memberkati keluarga rumah tangga saudara. Mungkin nanti saya ke Balikpapan, mungkin nanti saya ke Nabire, mungkin nanti saya ke Ambon, mungkin nanti saya ke Malaysia. Selama ini kalau saya pelayanan, saya hanya ada di hotel saudara. Saya nggak pernah keluar, saya nggak pernah jalan-jalan. Saya habiskan waktu saya di hotel untuk berdoa, baca firman. Saya telepon-teleponan dengan istri dan anak saya. Dan kali ini tahun depan saya rindu, kalau Tuhan izinkan dan juga kalau diizinkan oleh Bapak Ibu Saudara, kalau nanti saya ada waktu pergi ke kota Ambon, pergi ke kota-kota lainnya, bolehkah Bapak Ibu Saudara, sudilah kiranya saya ingin menghabiskan waktu saya kepada Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bertemu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendoakan bisnis saudara, saya ingin mendoakan tempat usaha saudara, saya ingin mendoakan rumah saudara, saya ingin mendoakan keluarga saudara. Nanti ketika saya dipercayakan Tuhan, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah repot-repot. Percayalah, saya bukan hamba Tuhan yang akan meminta-minta uang, meminta-minta duit. Tidak akan saya meminta-minta saudara. Justru sebaliknya, saya ingin beri hidup saya, karena saya tahu ini sudah akhir zaman. Saya ingin serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti saya ke Malaysia, Bapak Ibu Saudara, sambutlah saya, terimalah saya sebagai keluarga. Kalau saya nanti pergi ke Makassar, ke Manado, ke Banjarmasin, ke Jawa, ke Jogja, kemana-mana tempat, terimalah saya sebagai salah satu
bagian keluarga dari Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga akan membuka diri saya untuk menerima Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga dalam kehidupan saya. Saya akan berdoa buat saudara, saya akan mengucapkan berkat buat saudara, dan nanti kita bisa bincang-bincang sama-sama di tempat makan. Nanti kita juga bisa berfoto-foto. Saudara tidak akan memiliki jarak dengan saya. Saudara akan bisa langsung pegang saya, saudara bisa sentuh saya, dan saya juga bisa bersalaman dengan saudara. Dan pada akhirnya kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara saya menjadi pendeta yang tinggi di atas, tidak bisa disentuh oleh jemaat, tidak bisa dipegang oleh jemaat, tapi saya mau kasih hidup saya buat Tuhan dan juga Bapak Ibu Saudara, sehingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama, sehingga pada akhirnya kita bisa saling menguatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mohon doakan saya agar Tuhan buka kembali pelayanan saya di tahun yang akan datang, dan saya akan berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara di luar jam-jam pelayanan saya untuk kita bertemu. Saudara jangan sungkan, saudara jangan merasa tidak enak, tetapi langsung saja chat saya saja agar kita langsung bisa atur waktu kita bertemu. Saya mampir ke rumah saudara, saya mengucapkan berkat buat saudara, mengucapkan berkat buat usaha saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati. Dan pagi hari ini sebelum firman Tuhan saya aminkan, saya ingin informasikan, saya ingin berdoa, mengucapkan berkat bagi saudara. Saudara jangan keluar live ini, saya ingin mengucapkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara ya. Siap-siap untuk menerima berkat ya. Saudara tinggal angkat tangan dua-dua, saudara tinggal terima, katakan amin, dan imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Yesus, itu yang ku ingini. Saudara, buka tanganmu dua-dua, izinkan saya mengucapkan berkat dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tanganmu dua-dua seperti ini ya, taruh saja handphonemu. Saya ingin mengucapkan berkat bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi dagangmu, bagi usahamu, bagi anak-anakmu, bagi kehidupanmu, bagi seluruh kesehatan Bapak Ibu. Sekali lagi, buka tangannya dua-dua, izinkan saya memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Roh Kudus, pagi hari ini ya Bapa, pagi hari ini ya Tuhan Yesus, aku mengucapkan berkat bagi keluarga-keluarga teman-teman Facebook, bagi 1157 yang menyaksikan ibadah selamat pagi Roh Kudus pagi hari ini. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka sehat, keluarga mereka harmonis, keluarga mereka dalam penyertaan Tuhan, keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan, bahkan keluarga rumah tangga kami dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami semua Tuhan Yesus. Suami, istri, orang tua, anak, cucu, menantu, ipar, kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga kami sehat, keluarga kami dijauhkan dari sakit penyakit, keluarga kami dijauhkan dari virus bakteri, keluarga kami hidup dalam perkenanan Tuhan.
Anugerah Tuhan selalu ada bagi kami. Keluarga kami takut akan Tuhan, menghormati Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami dibuat berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, serta pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diberkati, semuanya mengalami keberhasilan, semuanya sukses dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kami kerjakan, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan bisnis, dagang, usaha, toko kami, semuanya berhasil, semuanya laku, semuanya ramai, semuanya dibeli, semuanya laris dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman yang menjual tanah, diberkati tanahnya. Yang menjual ruko-rukonya diberkati. Yang menjual properti-propertinya diberkati. Dalam nama Yesus, engkau diberkati, engkau berhasil. Dagangmu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat toko-toko, buat usahawan-usahawan, pengusaha-pengusaha, engkau dibuat berhasil, engkau diberkati, engkau terus diangkat dan dipromosikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita dilindungi dari kuasa virus bakteri, dilindungi dari virus corona. Tidak ada satupun kita yang tertular virus corona. Keluarga besar kita dalam perlindungan darah Yesus. Darah Yesus melindungi kita, darah Yesus memagari kita, darah Yesus menyucikan kita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, semua yang menonton live streaming pagi hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya mau jual rumah, semoga cepat laku. Dalam nama Tuhan Yesus, rumahnya laku terjual. Dalam nama Tuhan Yesus, tanah-tanah laku terjual. Semua yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Sakit penyakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang juga sakit penyakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sakit apapun Roh Kudus jamah pagi hari ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak kami. Buat anak-anak kami, berkati anak-anak kami. Anak-anak kami dilindungi dari segala niat orang jahat, mara bahaya, pergaulan bebas, bahkan pergaulan buruk yang diucapkan oleh setan. Kami tolak kuasai dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah anak-anak kami. Anak-anak kami sehat, anak-anak kami cerdas, anak-anak kami pintar, anak-anak kami unggul, anak-anak kami berprestasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang masih ngontrak, kami yang masih kos, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati uang kontrakan, uang kos-kosan kami. Kami yang masih memiliki banyak cicilan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kami yang punya hutang pihutang, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh keuangan kami, kehidupan kami, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Keuangan kami tidak akan susah, kami tidak akan melarat, kami tidak akan miskin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, sesuai iman kami, itu yang akan terjadi kepada kami. Kami terima berkat Tuhan yang baru. Kami terima anugerah Tuhan yang baru. Kami terima rahmat Tuhan yang baru. Perkenanan yang baru. Sukacita yang baru. Damai sejahtera yang baru. Rumah tangga kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sepanjang pagi, siang, sore, malam hari ini, kami berjalan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang bulan Agustus, bahkan sepanjang tahun ini, kami dilindungi, diberkati, dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kuserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati mesbah pagi ini, ibadah Good Morning Holy Spirit. Tuhan Yesus berkati selalu. Berkati juga ibadah Minggu Anugerah besok Tuhan. Jam 7 malam saya akan kembali live. Sertai aku Tuhan. Berkati aku. Bawa jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman-Mu. Memuji menyembah-Mu besok malam jam 7. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa mengucapkan berkat bagi mereka yang sudah memberikan persembahan di gereja penggembalaan saya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap taburan yang telah ditabur oleh jemaat-jemaat Tuhan dari luar negeri, dari Malaysia, dari mana-mana, saudara yang telah memberikan persembahan bagi gereja Jesus Christ Church, di mana saya dipercayakan sebagai gembala jemaatnya. Aku ucapkan berkat. Setiap persembahan, setiap perpuluhan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka berkelimpahan, bertambah-tambah berkatnya. Mereka yang memberikan persembahan, mereka yang memberikan taburan apapun, baik perpuluhan maupun persembahan, mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa mulai hari ini, keuangan mereka diberkati.
usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Berkati mereka semua juga Tuhan, yang selalu memperhatikan gerejamu Jesus Christ Church. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mereka yang ingin memberkati persembahan pembangunan JCC yang akan dibangun tahun ini juga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang memberikan persembahan untuk membangun gereja Jesus Christ Church, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Dagangnya selalu berhasil, tidak pernah susah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dan akhirnya Tuhan, kami ingin menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus mendari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita diberkati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa semuanya bagi saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara yang sakit disembuhkan. Saya percaya tanah-tanah saudara laku terjual. Saya percaya saudara penuh dengan rezeki, saudara penuh dengan berkat Tuhan, saudara penuh dengan kesehatan Tuhan, dan saudara penuh dengan penyertaan Tuhan. Ingat saudara, pesan hari ini bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai keluarga kita, Tuhan yang menyertai bisnis kita, Tuhan yang menyertai pekerjaan kita, Tuhan yang menyertai pelayanan kita, Tuhan yang menyertai rumah tangga kita, Tuhan yang menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada satupun manusia yang dapat menghancurkannya. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak satupun tangan yang dapat menggerecokinya. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Jadi orang yang kuat, jangan cengeng, andalkan Yesus. Kalau punya masalah, hadapi, bilang, Tuhan engkau beserta dengan aku. Yesus engkau beserta dengan aku. Aku punya Immanuel, aku punya Yesus yang beserta dengan hidupku. Besok malam Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa lagi buat orang-orang sakit di ibadah Minggu Anugerah. Saya mau berdoa buat pergumulan saudara. Intinya ibadah-ibadah yang saya pimpin, saya ingin berdoa. Saya ingin berdoa bagi saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, besok jam 7 malam saya akan kembali live di ibadah Minggu Anugerah. Jangan lupa cuci tangan kemanapun Bapak Ibu Saudara setelah pergi. Jangan lupa cuci tangan, bersih-bersih, jaga kesehatan, jaga pola makan, sehingga Bapak Ibu Saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita dijauhkan dari penularan virus pandemi global, tapi kita juga harus bersih-bersih dan cuci tangan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya.